Dia Salsabila. Yeay. Benar kan ya? Betul. Betul. Oke Tribuners, sekarang Tapi aku lebih suka Caca. ya, nanti nama kecilnya Caca, nama panjangnya Nama Dia kecilnya. Salsabila. Nama panggilan. Oh, nama panggilan. Nama panggilan. Kalau Anda kan nama panjang siapa? Sueb. Tommy. Oke, Tribuners sudah hadir. Dia Salsabila, beliau adalah finalis ya, finalis Putri Indonesia 2026. 26. 26. Dari Jambi satu-satunya ya? Iya, Satu-satunya? Lah iyalah. Oh, ada satu lagi. Mana ada? Mana ada? Oke, panggilan kecilnya Caca ya. Caca, apa namanya ya? Dulunya sebelum menjadi finalis Putri Indonesia 2026 ini, apakah dulu pas Caca masih kecil memang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang model jatuhnya ya, Iya, Putri? biasanya tuh kalau kayak gini dulunya hobi modeling. Ya, memang dibentuk dari kecil kah atau pas usia 17 tahun berubah jadi ini? Gimana ceritanya? Oke, mungkin sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu ya Mas kepada Yayasan Putri Indonesia dan PT Mustika Ratu karena telah memilih saya sebagai finalis Putri Indonesia 2026. Dan lanjut kalau dibilang dari kecil udah dididik, enggak sih Mas sebenarnya, tapi saya ngikutin. Saya tuh selalu suka nontonin Putri Indonesia dari kecil di TV. Oh gitu, dari kecil tuh ya? Dari kecil. Berarti dari kecil didikannya apa? Tentara gitu, bukan? Enggak. Agak sih. Enggak gitu. Bercanda ya. Kan nanya, kan nanya. Jadi dari kecil itu dididik bukan untuk sebagai model besarnya. Biasa normalnya didikan anak biasa gitu ya. Oke, nah pas itu usia berapa itu? Pas suka nonton Putri Indonesia itu usia SMP kah atau usia SMA? Dari kelas 4 SD tuh udah mulai suka Dari sih. 4 SD? Iya. Pak SD suka nonton Putri. Kita SD Tuh Doraemon. tuh jadwal hari Minggu tuh biasanya tuh Doraemon, Shinchan, Pokemon. Apa sih yang Caca suka dari tontonan Putri Indonesia tuh yang dilihat menurut Caca Iya. menarik itu apa? Yang bikin Kalau mungkin waktu kecil ngelihatnya itu ngelihat kakak-kakak yang cantik, gaunnya bagus, terus mahkotanya indah. Jadi kan kayak wah pengen nih suatu hari tuh jadi kayak kakak itu gitu. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu udah mulai ngerti makna Putri Indonesia itu bukan cuma tampil gitu loh Mas. Harus cerdas, Mas. berarti waktu kecil pernah minta gaun yang belakangnya kupu-kupu tuh. Loh. Iya kan? Iya kan? Iya loh. Iya. Anak lu juga. Anak gua juga. Minta yang ada kupu-kupunya itu loh. Oh gitu ya, pernah sempat gitu ya? Iyalah. Berhayal menjadi Putri Lah, Indonesia. Iyalah. Yang kacaunya kalau papanya yang disuruh pakai baju itu. Nah, waktu itu orang tua gimana tanggapannya? Apakah udah kamu gak usah model-modelin, fokus belajar? Ya biasanya kan kayak gitu. Sekolah aja, nggak usahnya. Enggak sih, kalau dulu malah ayah saya malah support. Nanti kamu kalau udah gede dicoba ya. Kebetulan saya tuh dari kecil emang udah agak menjulang badannya. Oh, tinggi. Oh memang tinggi ya. Berapa sih tingginya sekarang? 175. 75. Sama. Pantesan dari pas halaman. Tambah lagi heels ya ini ya. Iya. Hah? 170 aku. Itu sama lah. Sama apanya? Sama lah, beda 3 cm. Sama? Cuma tuh. Cacanya sama Anda sama. Enggak, dia 175, aku 174. Serius? Sumpah. Coba tegak. Beneran? 174 tadi malam aku. Produsen gak percaya. Oke, jadi disupport sama papa. Iya. Dan akhirnya ketika Caca fokus untuk memilih jalan untuk menjadi Putri Indonesia itu setelah SMA atau sebelum SMA mulai mempelajari apa arti Putri Indonesia itu. Kalau ngikutin sih ya seiring berjalannya waktu ya dari kelas 4 SD. Tapi baru punya keberanian itu setelah saya join Abang None. Abang None mana? Jakarta Barat waktu itu. Jadi saya tuh sebenarnya belum sempat menyentuh pageant di Jambi sih. Oh, belum pageant di sini belum ada. Tiba-tiba langsung Jakarta aja ya. Iya, karena kuliah di sana kan Mas kebetulan. Oh, jadi kuliahnya di Jakarta. Oh. Berarti selama SMP, SMA nggak ada ikut kegiatan modeling gitu. Sama sekali. Kenapa waktu SMA di Jambi nggak coba Iya. untuk belajar pageant yang di Jambi? PD-nya belum dapet kali ya.
Loh, yang kecil aja udah pakai itu kan tadi. Itu kan di depan kaca doang. Iya, jago kandang. Biasanya takut diceng-cengin sih. Iya juga itu. Kalau Jambi ini kan terkenal kayak gitu, malu. Kalau udah gabung pageant biasanya nggak bakal diceng. Iya, kalau pageant di Jakarta kan yang kenal kan sedikit. Kalau di sini kan banyak. Kok Anda lebih paham ya, mantan. Gitu. Oh, ngobrol berdua aja kok. Oh gitu, malah fokusnya itu pas ketika kuliah di Jakarta. Iya, kayak lu lah, misalnya lu dulu nge-DJ di Jogja dulu kan. Nah, kalau di Jambi kan beda, malu. Gitu. Oh, jadi pertama kali untuk masuk modeling ya itu ya, Iya. dunia modeling itu. Duta wisata lah ya lebih tepatnya. Oh, duta Duta wisata. wisata. Duta wisata. Oh, berarti bawa nama Jakarta malah. Betul, pada saat itu seorang gadis Jambi ini harus mempelajari tentang budaya Jakarta. Gimana? Ada apa namanya, kesulitannya gimana di sana? Iya. Pasti Terlepas kan sulit bukan orang sih. sana kan. Sulit banget sih, apalagi kan kayak wah taunya tentang Jakarta tuh ibu kota aja. Dan yang harus saya pelajari itu budaya Betawi, program-program pemerintah DKI Jakarta, karena kan kolaborasi kan antara Apnon dan pemerintah itu. Jadi lumayan cukup sulit tapi tetap maksimal dan usaha sih Mas lebih tepatnya. Jadi banyak baca, riset, terus ngobrol sama teman-teman Apnon yang lumayan suportif ya pada saat itu. Dia lebih banyak tahu tentang Jakarta. Iya. Wawasannya berarti bertambah ya. Bertambah. Dan itu hasilnya juara kah waktu itu atau? Sayang sekali waktu itu saya ikutnya 2020, pandemi COVID-19, jadi tidak ada final. Oh, enggak ada final. Nggak ada final, semua wilayah dari Jakarta, 6 wilayah yang ada di Jakarta tuh finalis semua. Oh, finalis. Finalis semua. Luar biasa. Itu pertama kali turun ke ini ya, ke pageant ya. Setelah Kaku itu nggak sih? Kaku nggak? Iya pasti. Ngomongnya belibet nggak? Pasti pada awalnya Mas. Perdana, kan? Perdana. Iya, perdana. Sedangkan kita kan kalau jadi duta wisata harus bisa tampil ya, harus bisa ngomong yang lancar, terus speaking harus Iya. Pokoknya apapun sesuatu tuh kalau sudah perdana tuh kacau pokoknya. Iya. Iya kan? Lu aja nge-DJ kacau lu. Tapi kan learning by doing Iya, kan sebenarnya. Dan itu belajarnya otodidak kah untuk public speaking atau sudah pasti Iya. ke manajemen? Khusus lagi. Karena di karantina itu kita biasanya diajarin sama seniornya, banyak tugas, jadi mau nggak mau tuh kita jadi belajar sendiri sih, sendiri dan bareng seniornya. Gitu. Jadi finalis belajar lagi. Tetap harus belajar. Kan tidak ada batasan usia untuk belajar. Belajarlah Anda sampai kapanpun. Kok jadi drama ini? Oke, nah setelah Abang None di 2020, terus setelah itu apa lagi yang diikutin sama Caca? Setelah itu sih lebih fokus ke kuliah ya Oh, Mas ya. fokus kuliah. Intern gitu-gitu. Kuliah jurusannya? Manajemen. Oh, manajemen. Berarti pintar mengatur waktu, uang. Wah, kelihatan sih dari wajah-wajah wanita karir. Gak usah gombal. Bulan puasa sudah. Nah, ceritain dong Caca, kenapa kok sekarang ini bisa menjadi finalis? Ceritain dari awal. Dari kok bisa. awal, dari pendaftaran, terus juga pengalamannya, susah senangnya, terus video callan sama akunya waktu itu nggak usah diceritain. Itu secret. Iya, secret. Aku bikin kopi dulu ya. Oke, Caca gimana ceritanya bisa sampai finalis ini? Jadi itu sebenarnya kan habis Apnon memang tujuannya waktu itu PI. Tujuan utama saya Ya, memang oke. mau ikut PI, tapi ya fokus kuliah, fokus skripsi, dan kebetulan pada saat itu kerja, jadi agak ke gap, ada waktunya. Terus ya baru punya keberanian di 2026 ini sih, lebih tepatnya. Jadi udah dari bulan Agustus, akhirnya ya udahlah coba tahun ini. Pertama-tama mulai dari diet dulu pastinya. Kayak karena kan PI harus badannya mantep ya, udah turun 8-9 kilo. Dari awalnya? 107 Oh, nggak boleh. Boleh. 8 kilo? 8-9 kilo sih. Buset. Memang ada batasannya. Ada lah pasti. Kalau ikut PI ya. Ideal sih. Ideal. Idealnya iya. Itu olahraga atau pakai suplemen atau apa? Iya, olahraga, diet, dan kebetulan ke dokter gizi juga sih biar makin maksimal. Iyalah. Tapi itu setelah daftar atau sebelum? Sebelum Oh, persiapan. persiapan dulu nih. Oke, terus persiapan apa lagi? Diet dan juga latihan public speaking. Saya juga ikut course catwalk. Nah, sama di PI itu kita kalau mau ikut harus punya advokasi yang bisa dibawa. Jadi
Tapi seleksi di Jambi? Seleksinya di Jakarta. Oh di nasional. Jakarta ya? Oh di Jambinya nggak ada seleksi? Nggak ada. Oh biasa kan ada seleksi kayak di Jambi dulu. Iya. Terus mewakilin Jambi baru ke sana, nggak ada ya? Nggak ada. Berarti Caca nggak bawa manajemen ya? Pribadi sendiri itu ya? Atau ada manajemennya? Sendiri sih. Sendiri? Semuanya sendiri? Tahu nggak yang dari Jambi ada berapa? Kenapa? Yang dari Jambi tahu nggak ada? Waktu audisi itu cuma 2 orang sih yang mau ngambil Jambi. Sebenarnya ada 2 lagi, cuman nggak ketrik. Kamu aja. Saya udah bisa kamu sih. Sebenarnya 2 lagi. Pantas nggak ketemu ya. di sana ya, Mas. Ini bukti yang di terakhir karena dia ngecat rambut kan, akhirnya dia kepilih. Yang satunya memang berat badannya nggak ideal memang, jadi diusir dari. Satu lagi. Iya berat badannya nggak ideal. Yang satu lagi rambutnya kekuningan kan. Lewat jalur belakang. Berarti gini deh, aku tuh suka bingung. Kalau tadi kan Caca bilang sendiri semuanya kan, berarti informasi dicari sendiri. Terus juga cara daftarnya mencari sendiri. Itu dari mana semua belajarnya? Dari website kan mereka juga punya Instagram. Nah, jadi ya mantengin Instagram itu apa aja keperluannya yang diikuti. Oh gitu. Oh jadi buat Tribuners mungkin yang pengen jadi Putri Indonesia juga bisa jalur sendiri ya. Ya, asalkan memang harus aware dengan media sosial, terus ini dengan Putri Indonesianya. Harus mencari tahu tentang Putri Indonesia itu dulu sih Mas, lebih tepatnya. Nah di 2026 2026 memberanikan diri setelah melalui proses yang panjang tadi ya, diet, belajar segala macam. Pas daftar itu langsung di Jakarta, berarti di Jakarta semua itu. Audisinya nasional di Jakarta. Audisi pertama gimana rasanya? Audisinya seperti apa? Audisinya? Iya. Ya kita itu pasti nyiapin berkas, terus ukur tinggi badan, berat badan, dan ada interview sedikit sama juri di hari pertama. Gimana rasanya, Cak? Deg-degan nggak? Atau Deg-degan sih pasti Mas, deg-degan, excited gitu. Tapi ya udah jalanin. Satu. Kenapa Mas? Waktu hari pertama ada 2. Ada 2. Oh. Terus habis interview kerja? nggak ada itu lagi ya? Maksudnya yang hari keduanya nggak ada seleksi lagi atau gimana? Ada. Jadi kan dari hari pertama itu mereka di list lagi kan mana yang masuk hari kedua. Nah, alhamdulillah ditelepon waktu itu buat lanjut hari kedua. Hari kedua ngapain? Itu deep interview sama 4 juri. Deep interview? Iya. Oh, berarti yang ditanya tentang apa biasa? Yang kebanyakan umum. Ditanya tentang diri sendiri, terus ke background, sama advokasi yang dibawa. Sama ada talent sih waktu itu saya. Apa talent? Nyanyi, tapi pas-pasan ya, mohon maaf. Udah disclaimer dulu. Nyanyi nanti siapin organ nanti kita. Nggak usah. Sudah. Berarti sambil nyanyi itu ya, sambil nyanyi. Oh, keren. Nyanyinya pakai lagu Jambi atau nasional? Nasional sih waktu itu, lagu barat sih waktu itu. Senyamannya aja, nggak ada peraturannya. Oke, berarti kan tadi audisi pertama, audisi kedua. Setelah itu? Malamnya langsung pengumuman finalis di Instagram. Oh, Langsung ya, cepet ya. Dan itu baru yang panggung besar itu ya? Nanti itu bulan April. Oh, bulan April. Berarti sekarang penilaiannya dari apa? Dari apa? Biasa like gitu atau gimana? Voting. Nanti kan akan ada karantina. Nah di karantina itulah penilaiannya tuh langsung dinilai oleh jurinya. Oh, berarti ini nanti balik lagi. Nggak ada voting-votingan. Akan ada sih voting. Ada nggak ya? Jangan lupa vote ya nanti Mas. Iya. Vote-nya di Instagram Caca sendiri atau di Instagramku? Oh, bukan. Tiba-tiba kok ada Instagram untuk berdua kamu nih. Ada Caca Fadli. Caca Lopani. Di mana? Vote-nya di mana itu nanti? Di Instagram Putri Indonesia. Kapan buka vote-nya nanti ya itu? Ya? Nanti setelah karantina. Oh, di bulan apa? April. Oh, bulan April. Berarti Caca bakalan balik lagi, karantina lagi. Oh, nah sekarang ini kan lagi kosong nih berarti ya. Kegiatannya apa? Kegiatannya ya satu kan karena kita mewakilkan provinsi, audiensi ke pemerintah kota, pemerintah provinsi, sama ya ini ngisi podcast dan juga banyakin kegiatan sosial sih Mas. Gimana tanggapan pemerintah Jambi setelah melihat Caca sebagai finalis 2026? Biasa aja. Kebetulan saya baru audiensinya sama kepala dinas Pariwisata provinsi ya? Provinsi, jadi belum ketemu.
pemerintah lainnya. Support sih pasti mereka kalau ada perwakilan yang akan mewakilkan Jambi. Betul. Ya supportnya tuh harus yang nyata gitu loh. Ya, iya. Ya kita support aja, support nggak ada ngomong ngapain, biasa, kan gitu. ngapain kayak Ya, gitu. biasa. Support ya nanti kita bla bla bla, nanti ini ke sana kita bakalan bawa ini itu baru nama bentuk support ya. Kayak gitu ya dijanjikan pasti ya. Iya. Insya Allah. Kebiasaan nih kalau pemerintah ya. Susah nih pemerintah. Tapi sudah kenal satu sama lain nggak? Finalis yang lain? Sudah ada grup juga. Oh, udah ada grup WA. Udah lah pasti mereka kan berarti ini Putri Indonesia. Apa pertama kali isi grup tuh? P tak? Nah, menurut Caca nih, Cak. Nih kan kita Provinsi Jambi nih ya. Menurut Caca nih daerah mana yang wah ini kayak berat nih lawan. Iya. Semua pasti berat sih Mas. Yang paling ya kan yang paling. Punya kelebihan dan Enggak sih, kalau aku lihat sih selama ini PI yang penting kalau kita bisa menguasain daerah kita sendiri ya. Kayaknya Beda di situ. kalau Lah, itu kan penilaian Anda. Kalau mereka yang turun langsung kan beda. Berarti semua daerah semuanya berat sih. iya, kayak Jakarta lah, Mbak. ya kebudayaan yang dibawa nanti Iya. Jambi apa? Rencana ada nggak sih nanti disuruh untuk ke bawa kebudayaan Jambi atau ada Nah, kebetulan aslinya orang Kerinci ya, jadi pengen bawa budaya Kerinci sih. Nah, iya. kopi ya? Udah. Budaya kan baju Banyak baju adat. Nggak mungkin Pasti dia pakai data bawa kopi. ya kan lagi kopi Kerinci lagi keren loh kan? Betul. Nasional loh itu. Ya cukup Nasional. kopi kan aneh. Kopi dulu gitu kan. Kopi gayu. Apa rencananya berarti Kerinci ya? Kerinci sih. Tapi ya juga merata sih di Provinsi Jambi. Iya. Mungkin tarian mungkin ada nggak yang Iya, dipersiapkan? sebenarnya nggak, Mbak? Caca. Belajar dulu kali ya. Iya, Mas, harus belajar sih. Karena kan juri kan mintanya ada yang aneh-aneh. Dia punya sanggar tari. Nggak ada suara-suara, nggak usah. Nggak ada. Sanggar tari Taufik. Nggak ada. Terakhir kau bilang aku punya lapangan sepak bola, ada. Cak, setelah sekarang menjadi finalis nih, pembelajaran yang Caca dapat apa? Iya. Pembelajarannya pasti tentang self growth sih, kayak mau nggak mau saya memaksimalkan apa yang ada di dalam diri saya, potensi yang saya punya gitu sih Mas. Sama sebagai seorang finalis itu kalau YPI sangat ingin kita itu dapat memberikan dampak yang positif, empowerment. Contohnya dampak positif dari segi apa nih? Advokasi yang kita bawa, karena kan dari seluruh provinsi itu semua perempuan yang mewakili provinsinya masing-masing tuh punya isu yang mereka bawa di YPI itu. Nah, kita disatukan tujuannya itu Indonesia yang lebih baik gitu. YPI menyediakan platform itu. Iya. Kalau Rara sendiri bawa isu apa? Rara siapa? Rara. Caca maksudnya Caca. Aduh ketahuan kan. Nanti ya kita bahas di belakang layar ya. Kalau Caca sendiri udah fokus. Maaf Caca. Kalau Caca sendiri apa advokasi yang dibawanya? Suku anak dalam. Oh, Oh, iya. keren tuh tentang suku anak dalam. Suku anak dalam. Berarti sekarang lagi mempelajari suku anak dalam. Udah pergi ke sana? Sudah pernah sekali. Serius? Ke Bukit 12? Iya, betul. Oh, gimana? Apa yang lo pelajari di sana? Rara Rara lagi Caca. siapa sih Mas? Rara. Jangan bawa. Dia aku cemasin nanti kalau istrinya nelpon. Rara siapa Tommy? Nggak tahu, minta maaf. Caca ya Allah. Ya, gimana Caca? Apa sih yang di sana yang dipelajari Caca? Dulu saya tuh mikirnya kalau kita ngelihat suku anak dalam, mereka pasti nggak Ngejar. pakai baju, Iya. pasti punya isu buruk lah. Iya. Tapi pas sudah ke sana enggak Mas. Ternyata di pondok itu mereka welcome, dan saya tuh di sana bawa buku tentang profesi, bawa banyak mainan. Di sana mereka tuh sangat willing buat dengerin saya. Iya. Gitu. Iya, asik. Dan pada baik-baik kok. Iya, memang baik. Enggak. Baik, so memang baik. Mereka Cuman kan dan kadang ada mindset omongan-omongan dari luar. Iya, nah itu jelek. Caca harus itulah. Kan banyak sekali omongan-omongan Ya, apalagi kalau di luar kan. di luar. Itu harus kuatnya di situ pesan kita sih. Karena memang suku anak dalam itu beda yang dari omongan orang. Betul ya? Pak Tommy ya? Betul. Lara. Berarti udah ke sana sendirian apa sama mama di sini sama mama? Sama mama, sama ada saya kolaborasi sama Warsi waktu itu. Ya. Karena kan mereka udah didampingi oleh Warsi kan. Kemana-mana dengan mama.
Iya. Apapun itu. Siap. Kenapa alasannya gitu? Enggak, kan aku nanya, mana tahu dia risih. Enggak Nah, apa-apa kalau kita dia pulang. mau sama pasangannya, kenapa emang? Enggak usah. Pacaran. Kok ada yang marah? Enggak. Baru ngomong. Tapi papanya nggak sedih, mamanya pergi terus. Oh, udah. Kebetulan Papa udah nggak ada. Oh, Udah pesuai. Udah. Sama kita berarti. Iya. Kalau dia mamanya ada. Kita berpelukan. Oke, Cak, terakhir nih Cak, sebagai finalis Putri Indonesia 2026 mewakili Provinsi Jambi, harapan Caca nih selain menjadi juara, harapan yang paling Caca pengen atau goals yang Caca inginkan apa? Tentunya nanti apapun hasilnya setelah PI, ajang ini dapat menambahkan nilai-nilai dalam diri saya dan saya juga jadi pribadi yang lebih baik. Amin. Gitu. Terus ya saya pengen sih Mas buat belajar lebih dalam tentang suku anak dalam ini, pengen beneran jalan programnya. Oh, sudah ada programnya berarti? Sudah diinisiasikan, cuman memang harus butuh kolaborasi ya kalau kayak gini ya. Kalau kami masuk nggak kolaborasi? nggak usah. Mau ikut. supir. Nggak usah lagi nama-nama kencan. Oh gitu Cak ya, mudah-mudahan ya. Nah, apapun yang terjadi nanti kalau menurut Fadli sih ya, yang jelas berikan yang terbaik untuk Provinsi Jambi itu yang paling utama, terus juga memberikan dampak positif juga buat anak-anak Provinsi Jambi, apalagi Gen Z ya sekarang ya. Gen Z, Gen Alpha masih kecil ya. Gen Z untuk bisa menjadi generasi yang positif. Iya, yang bisa ada next PI lagi. Iya, dari depannya. Jambi juga. Apalagi kan anak Gen Z sekarang ini kan TikTok, tidur, TikTok. tidur. Susah sih dibilangin. Ya, Nggak tahu. No comment. Oke, Caca, terima kasih datang ke studio kami. Mudah-mudahan menjadi juara ya. Amin. Membanggakan Provinsi Jambi. Nanti kalau juara, Pak Al-Haris pastinya datang. Iya. ke sana. Ya Pak ya, janji kan Pak? Iya. Oh Om saya Ya kan itu. kalau juara dia balik lagi sini Caca. Hah? Iya berarti di sini aja. Ya, kita pasti dong. Nggak berarti. Makan sama Pak Al-Haris. Iya, boleh. Mudah-mudahan. Boleh, siap. Dan juga mudah-mudahan Caca apapun cita-citanya setelah dari finalis ini tercapai, terus juga sehat-sehat terus. Terima kasih sudah bawa Provinsi Jambi menjadi finalis ya. Sebelum closing Cak, di Mojok ini ada yang namanya challenge. Oke. Iya. Challenge. Kita ada Gila lama kali challenge yang gila. challenge tadi kan Caca apa namanya? Keterampilannya menyanyi ya. Kita nggak bakalan ke sana. Saya ini ada apa challenge tiba-tiba? Challenge-nya gampang sih, kata-kata hari ini. Oh Kata-kata iya. hari ini. Biasa kan di TikTok ada tuh. Iya. Bang, kata-kata hari ini jangan gini, jangan gitu. Pokoknya gini gitu. Biasanya kan gitu contoh. Iya. Bijak-bijak ini. Terserah Caca. Oh, ya udah, Oke, ini kameranya sebelah sini ya, Caca. Caca, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini jangan pernah takut untuk mencoba, konsisten supaya hasilnya maksimal dan let God do the rest. Biasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.